Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan bertemu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di era sekarang ini banyak orang yang secara lahir tampak baik-baik saja, namun batinnya gelisah. Secara materi cukup, jabatan ada, keluarga lengkap, tetapi hati terasa kosong. Tekanan hidup, beban pekerjaan, konflik rumah tangga, persoalan ekonomi, hingga derasnya arus informasi membuat mental kita mudah lelah. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan solusi. Salah satunya adalah melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada hambanya suatu ibadah yang luar biasa, yang mana artinya dari Al-Quran tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa, dan takwa adalah sumber ketenangan jiwa. Pertama, puasa melatih pengendalian emosi. Hadirin rahimakumullah, banyak gangguan mental yang bersumber dari ketidakmampuan mengendalikan emosi. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah panik. Puasa melatih kita menahan diri dari hal-hal sebenarnya halal, seperti makan, seperti minum, apalagi yang haram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di sana dijelaskan bahwa apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan marah. Jika ada yang mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dari hadis tersebut menekankan bahwa kita harus selalu bisa menahan emosi. Bayangkan jika prinsip ini kita praktekkan. Setiap kali emosi muncul, kita ingat, saya sedang berpuasa. Maka kita menahan diri. Secara psikologis, ini melatih kontrol diri. Orang yang mampu mengontrol diri akan lebih stabil secara mental. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, puasa juga bisa membersihkan hati dari penyakit batin. Hati yang dipenuhi iri, dengki, dan dendam tidak akan pernah tenang. Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafas atau bulan penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Selama Ramadan kita harus memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, sholat tarawih, qiyamul lail,
Semua itu bukan hanya ibadah ritual, tetapi terapi spiritual. Ketika seseorang rutin membaca Al-Quran, lisannya basah dengan istighfar, dan hatinya sibuk bermunajat, maka perlahan kegelisahan itu berkurang. Hatinya menjadi ringan dan semuanya akan menjadi lapang. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita sabar sebagai kunci ketenangan jiwa. Puasa disebut juga sebagai bulan kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi kemampuan menahan diri dalam ketaatan dan menghadapi ujian. Orang yang sabar tidak mudah panik ketika diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Inna ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, hal ini kita terus ditekankan untuk gimana seseorang itu harus selalu bersabar. Ketika seseorang merasa Allah bersamanya, maka rasa takut dan cemas berkurang. Ia sadar bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, puasa bisa menumbuhkan empati dan rasa syukur. Saat kita lapar dan haus, kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kekurangan, yang tidak mampu. Dari situ tumbuh empati kita. Orang yang peduli kepada sesama biasanya memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mengapa? Karena hidupnya tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri. Puasa juga melatih syukur. Kita berbuka dengan air putih dan kurma. Terasa nikmat luar biasa. Kita sadar bahwa nikmat Allah begitu besar. Allah berjanji bahwa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Nah, hal ini perlu kita tanamkan kepada diri kita. Hati yang bersyukur adalah hati yang damai, hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah, maka hati tersebut akan merasa selalu tentram. Yang kelima, puasa juga bisa mengurangi ketergantungan pada dunia. Seringkali kecemasan muncul karena terlalu mencintai dunia. Takut kehilangan jabatan, takut tidak dihargai, takut rugi secara materi. Puasa mengajarkan bahwa manusia bisa hidup sederhana. Kita menahan hawa nafsu, makan seharian, ternyata tetap bisa hidup. Artinya kita tidak sepenuhnya bergantung pada kenikmatan dunia. Ketika hati tidak terlalu terikat pada dunia, maka ia lebih tenang menghadapi perubahan dan kehilangan. Yang keenam, puasa juga bisa sebagai detoks pikiran. Ramadan atau Ramadan seharusnya bukan hanya menahan lapar, tetapi juga mengurangi konsumsi berita negatif, mengurangi perdebatan sia-sia, mengurangi media sosial yang berlebihan. Seharusnya memperbanyak waktu bersama Al-Quran. Jika fisik butuh detoks, maka pikiran juga butuh detoks. Dan Ramadan adalah momentum terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, puasa bisa
membawa ketenangan mental. Ya, ketenangan mental adalah buah dari takwa. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan ketenangan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mungkin tetap diuji, tetapi hatinya tidak hancur. Ia tetap berdiri, ia tetap yakin. Inilah tujuan akhir puasa, membentuk pribadi yang kuat secara spiritual dan stabil secara mental. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi momentum perbaikan mental dan spiritual. Jika selama ini kita mudah cemas, mudah marah, mudah gelisah, maka perbaiki kualitas puasa kita dengan cara jaga niat, jaga lisan, kemudian jaga hati, dan memperbanyak zikir dan memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita sebagai sarana mencapai ketenangan mental, kedamaian hati, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.